Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam program Khazanah Timur Tengah ini kita akan membahas tentang aliran pemikiran Islam di Timur Tengah. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, Bapak Muhammad Lutfi Zuhdi, MA PhD. Beliau adalah Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Mas Bayu. Alhamdulillah. Baik, kan dalam syariat Islam itu kita mengenal ada perkara yang bersifat usul atau pokok, dan ada juga yang perkara yang bersifat furu Pak, atau perkara cabang. Nah, dalam perkara cabang ini kan dimungkinkan ada perbedaan pendapat, termasuk dalam hal aliran pemikiran Islam yang berasal dari kawasan Timur Tengah atau dari masyarakat Arab. Nah, menurut Bapak apa pengertian dari aliran pemikiran Islam itu Pak? Apa saja aliran pemikiran yang terdapat di kawasan Timur Tengah? Jadi begini, Islam sendiri tentu sumbernya satu ya, Al-Quran dan hadis Nabi, baik berupa perbuatan maupun ucapan maupun ketetapan Nabi sendiri. Nah, di dalam perjalanan sejarahnya, di situ muncul kejadian-kejadian sejarah yang kemudian nanti akan menjadi sebuah aliran maupun pemikiran. Jadi kita ambil contoh, ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal, kemudian beliau dimandikan, dikafani dan sebagainya. Kemudian berkumpullah penduduk Madinah, khususnya suku Aus dan Khazraj, di sebuah tempat namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Nah, kemudian mereka memilih pimpinan untuk menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat. Terpilihlah nama Sa'ad bin Ubadah. Nah, kemudian ketika terpilih tersebut, berita sampai kepada para sahabat yang tadinya mengerumuni jenazah Nabi. Mereka berbondong-bondong mendatangi tempat itu. Kemudian mereka berargumentasi dan menyampaikan pendapat-pendapatnya, bahwa seharusnya untuk menggantikan Nabi dipilihlah ataupun dipikirkan secara mendalam, dilihat latar belakangnya, kemampuannya, dan sejauh mana orang tersebut mendampingi Nabi. Maka kemudian diambillah sebuah kesepakatan bersama, dinyatakan sebagai kalimat yang begitu masyhur, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami atau orang-orang muhajirin, artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah, termasuk Abu Bakar, Utsman, Ali dan sebagainya, itu mempunyai tempat sebagai para pemimpinnya. Kemudian orang-orang Madinah ataupun pendukung Nabi dari penduduk Madinah dianggap sebagai para menterinya. Nah, dalam waktu itu juga kemudian terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah Rasulillah, khalifatul Rasulillah. Ada beberapa juga tidak membaiat. Tetapi bukan berarti terpilihnya Abu Bakar adalah tidak kuat, tetapi didukung oleh semua umat kecuali beberapa orang saja. Nah, dari situ juga kondisi sejarah ini berapa ratus tahun kemudian itu memunculkan sebuah pendapat. Nah, pendapat yaitu khususnya ya dari aliran yang muncul pada tahun 1952, yaitu aliran yang nanti akan kita bicarakan mungkin ya, yaitu aliran pemikiran namanya Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir itu memandang bahwa kekhalifahan adalah sesuatu kepemimpinan yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, untuk mengurusi jenazah Nabi, karena itu dianggap sebagai fardu kifayah, cukup beberapa orang saja yang mengurusin, yaitu adalah Fatimah dan
keluarga besarnya, Ali dan Abu Dhar dan beberapa para sahabat. Kemudian para sahabat meninggalkan untuk memilih seorang khalifah. Nah, mereka menafsirkan ya, sebenarnya tafsir karena kan sudah ribuan tahun ya, menafsirkan bahwa itu adalah bahwa namanya kekhalifahan itu adalah sebuah fardu ain menurut mereka. Nah, nanti kita bisa mendebat hal itu. Tetapi di sisi lain aliran Syiah itu malah justru menyalahkan para sahabat yang meninggalkan kepengurusan wafatnya Nabi dan mengkafani dan sebagainya. Kenapa harus ditinggalkan untuk mengurusi masalah politik? Memang ada aliran Syiah, yaitu Syiah Isna Syariah. Mereka bahkan mengkafirkan para sahabat tersebut karena meninggalkan kepengurusan Nabi. Nah, ini artinya gini, yang mau kita ambil adalah peristiwa-peristiwa sejarah itu di dalam Islam kemudian memunculkan aliran. Itu. Munculkan aliran. Nah, tentu tentang masalah tentang khilafah tadi perdebatannya panjang ya. Bahkan kalau kita lihat agar tidak disalahpahami juga bahwa ketika Abu Bakar terpilih itu dipilih secara aklamasi kan, artinya masyarakat mayoritas memilih beliau. Nah, setelah terpilih nanti kemudian ketika Abu Bakar menjelang ajalnya, beliau mengangkat Umar, Sayyidina Umar sebagai penggantinya, karena waktu itu memang hampir tidak ada sahabat lain yang bisa menandingi posisi Umar sebagai tokoh yang paling terhormat waktu itu. Dan ketika Umar diangkat pun tidak ada yang menolaknya. Nah, tetapi ketika Umar bin Khattab itu kemudian mengalihkan pimpinannya kepada generasi selanjutnya, caranya beda lagi, yaitu memilih beberapa tokoh untuk memilih di antara mereka, yaitu ada 7 orang waktu itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Zubair, kemudian ada beberapa yang lain. Nah, artinya cara pemilihan khilafah sendiri itu beda-beda gitu. Kalau Abu Bakar adalah dipilih secara aklamasi, kemudian Umar ditunjuk oleh Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan itu ada beberapa tokoh yang memilih di antara mereka, kemudian terpilihlah beliau oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian Ali, ketika cara pemilihan lain lagi, karena ketika Utsman bin Affan itu terbunuh oleh pemberontakan yang terjadi di Madinah, para pemberontak ini setelah membunuh Utsman bin Affan kemudian membaiat Ali sebagai khalifah. Nah, di sini udah caranya lain lagi. Nah, dilihat dari sisi itu, sistem khilafah adalah sistem yang sifatnya istihadiyah, atau istihadiyah itu adalah sebuah pemikiran, sehingga modelnya pun bisa beda-beda. Nabi sendiri itu juga tidak mengangkat penggantinya. Nah, oleh karena itu khilafah ini Nabi sendiri tidak menetapkan sebuah sistem khilafah, karena beliau juga tidak mewasiatkan penggantinya. Baik, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Lutfi Zurdi. Kita masih akan melanjutkan dialog dalam program ini. Pemirsa, tetaplah di Tawaf TV.